Found her in the parking lot. Sweetheart, can you tell me who did this to you? Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bodyguard bernama Nick yang sedang bersantai di sebuah bar. Lalu tak lama terlihat juga seorang wanita cantik bernama Doris yang langsung memesan minuman kepada si pelayan bar. Kemudian Doris didatangi oleh pacarnya bernama Osgood dan memberitahu bahwa ia mendapatkan promosi di pekerjaannya yang mengharuskannya untuk pindah ke kota lain. Di sini Osgood juga mengajak Doris untuk menikah dan tinggal bersama, namun Doris menolaknya dan tidak ingin tinggal bersamanya. Namun tiba-tiba Nick menghampiri mereka dan mengajak Doris untuk pergi. Dan ia juga memperlakukan Osgood dengan menjambak rambutnya yang ternyata palsu. Bahkan ketika di luar, Nick terus saja mengajak dan menggoda Doris yang membuat Osgood sangat marah dan ia pun memukuli Nick hingga terjatuh. Melihat hal itu, Doris pun sangat terkesan karena meskipun memiliki rambut yang sangat tipis, ternyata Osgood adalah pria yang sangat tangguh. Hingga karena itulah kini ia pun setuju untuk menikah dengan Osgood dan ikut dengannya pindah ke kota lain. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang sengaja dibuang di depan rumah sakit dalam keadaan sekarat. Namun beruntung wanita tersebut ditemukan oleh seorang perawat dan saat menjalani pemeriksaan dalam kondisi kritis, ia berulang kali menyebut nama Nick. Found her in the parking lot. Sweetheart, can you tell me who did this to you? Keesokan harinya kembali kepada Nick di kantornya dan ia sedang melakukan pembicaraan dengan seorang klien yang bernama Cyrus. Di sini Cyrus mengakui bahwa ia adalah seorang penjunet yang kaya raya dan ingin mempekerjakan Nick sebagai pengawalnya. Dan meski pada awalnya Nick sempat ragu dengan Cyrus, namun karena Cyrus terus memaksanya, akhirnya Nick pun menyetujuinya. I'm staying at Caesar's. I'll lie a lot. Setelah itu Nick mampir ke sebuah resto kecil langganannya dan sebelum masuk Nick bertemu kembali dengan Osgood yang semalam menghajarnya. Dan ternyata Osgood ini adalah teman Nick sendiri yang meminta Nick untuk berpura-pura agar ia bisa mendapatkan perhatian lebih dari Doris. Lalu Osgood pun memberi imbalan kepada Nick sebesar $1.000. Namun Nick hanya mengambil setengahnya karena mereka berteman. Stay keeps getting better and better. Kemudian ketika Nick masuk ke dalam resto itu, ia disambut baik oleh sang pelayan resto dan mereka terlihat sangat akrab. Di sini Nick mengatakan bahwa ia ingin tinggal di Pulau Korsika, Prancis dan ingin hidup tenang di sana karena bosan dengan kota Las Vegas. Namun semua itu membutuhkan biaya setidaknya $500.000 untuk kehidupannya selama 5 tahun. Sedangkan uang yang Nick miliki sekarang jauh dari angka tersebut. $500,000. Luck will find you, Nick. Hey, Nick. Tak lama dari itu, Nick menerima pesan dari temannya yang bernama Holly, yang meminta Nick untuk segera datang ke rumahnya sekarang juga. Ternyata Holly ini adalah wanita yang sekarat di rumah sakit kemarin, dan ia menceritakan semua yang telah terjadi pada malam itu kepada Nick. Dan pada saat itu, Holly yang merupakan kupu-kupu malam, ia bertemu dengan 3 orang pria di lift saat ingin meninggalkan hotel, di mana seorang pria bertubuh pendek dan suka memerintah, sementara 2 pria lainnya bertubuh besar yang sepertinya adalah pengawal si pria pendek tersebut. Dan mereka memaksa Holly untuk masuk ke dalam kamar pria tersebut dan ia dipaksa untuk pria tersebut secara brutal. Lalu setelah itu, ia juga dipukuli dengan sangat kejam oleh kedua pengawalnya sebelum akhirnya mereka membuangnya di depan rumah sakit. Dan karena itulah kini Holly meminta Nick untuk mencari tahu siapa ketiga orang tersebut dan ingin menuntutnya melalui jalur hukum. Sementara Nick yang mengetahui kalau hotel yang dimaksud Holly adalah sarang mafia, ia pun menolak karena tidak ingin berurusan lagi dengan para mafia
dan ingin fokus mengejar kehidupan yang damai di pulau impiannya. Namun karena Nick yang tidak tega melihat temannya yang telah secara brutal, pada akhirnya ia pun setuju untuk membantu. Setelah itu Nick langsung pergi ke hotel melalui jalan belakang, dan ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Millie, yang kebetulan bekerja di hotel tersebut. Di sini Nick mengatakan kalau maksud kedatangannya ini untuk meminta bantuan Millie, mencari tahu siapa orang yang telah menganiaya Holly di hotel tempatnya bekerja. Namun Millie yang mendengar itu, ia malah meminta Nick untuk membicarakan hal ini di tempat lain, yaitu di resto langganan Nick saat sore hari tiba. Get off at 4. You still live in Naked City? I'm down there about 4:15. Singkat waktu mereka pun akhirnya bertemu, dan Millie mengatakan bahwa yang haus dan menganiaya Holly adalah putra bos mafia Italia yang bernama Danny. Sementara untuk dua orang lainnya adalah pengawal Danny, dan Millie meminta Nick untuk tidak berurusan dengan mereka. With these guys. Pada malam harinya, ketika Nick bekerja mengawal Cyrus di perjunedan di Las Vegas, ia terlihat sangat bingung antara fokus pada mimpinya atau meninggalkan kehidupannya dan kembali berurusan dengan mafia. Namun karena Nick sadar kalau Holly tidak akan bisa menuntut mereka, pada akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Cyrus dan bergegas pergi ke rumah Holly. Sesampainya di sana, Nick mengatakan kepada Holly bahwa orang yang telah melakukan ini adalah Danny, yaitu putra bos mafia Italia yang sangat berpengaruh. Sementara Holly yang mendengar itu, ia pun langsung meminta bantuan Nick untuk segera membalaskan dendamnya kepada Danny. Hingga meski pada awalnya Nick sempat menolak tidak mau membantu lagi, namun karena Holly mengatakan bahwa ia pernah menolong Nick saat Nick terpuruk, pada akhirnya Nick pun setuju karena merasa berhutang budi kepada Holly. Setelah itu, Nick langsung menuju ke kediaman Danny, dan di sana Nick mengatakan kepada anak buah Danny bahwa ia ada urusan dengan Danny mengenai seorang wanita atas perintah Baby, di mana Baby sendiri adalah bos mafia yang paling disegani di Las Vegas. Sehingga semua yang ada di sana langsung mempersilahkan Nick masuk untuk bertemu dengan Danny. Lalu setelah bertemu, Nick menceritakan apa yang diinginkannya, namun Danny sudah mengira bahwa Nick adalah utusan Holly, sehingga ia langsung mengacungkan pistol ke arah Nick. Sementara Nick yang awalnya akan pergi karena tidak ingin ada masalah, namun karena Danny mengatakan akan memberikan pelajaran kepada Nick, inilah yang dilakukan Nick. Pada akhirnya Nick berhasil melumpuhkan dan mengikat mereka bertiga, dan ia juga sudah mendatangkan Holly untuk datang ke sana. Lalu tanpa basa-basi, Holly langsung mengeluarkan gunting besar dari dalam tasnya yang membuat Danny ketakutan dan menawarkan sejumlah uang di laci sebagai permintaan maaf. Namun setelah Holly mengambil dan memberikan uang itu kepada Nick, tanpa ragu ia pun memotong sedikit rudal Danny, sementara kedua pengawalnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mempermalukan Danny, mereka pun akhirnya pergi dari sana. Dan ketika sampai di luar, mereka membagi rata uang itu. Lalu Holly pun memutuskan untuk meninggalkan Las Vegas malam itu juga, karena ia sadar kalau Danny tidak akan membiarkannya hidup jika ia masih berada di kota itu. Sementara Nick ia juga berpikiran sama, namun sebelum itu ia mampir ke kasino terlebih dahulu untuk berharap bisa menggandakan uangnya. Sesampainya di sana, ternyata keberuntungan berpihak kepada Nick, dan ia terus memenangkan permainan kartu di kasino tersebut. Di sana juga terlihat ada Cyrus yang melihat Nick terus menang. Sementara Bandar terlihat kebingungan karena Nick terus saja menang. Dan pada malam itu, Nick berhasil menggandakan uang dari $5.000 menjadi $500.000. Sehingga itu artinya uang tersebut cukup untuk mewujudkan mimpinya. Lalu sebelum menukarkan koinnya, Nick berbicara dengan Cyrus dan ia bercerita mengenai mimpinya untuk hidup tenang di Pulau Korsika. You're leaving town? Think bigger. I'm up to Corsica in the morning. I'll walk you out.
Namun ketika Nick berjalan ke area penukaran koin, tiba-tiba ia membatalkannya dan ingin mempertaruhkan semua koinnya untuk menggandakannya kembali. Di sini Nick mengatakan kepada Cyrus kalau ia akan mencoba menggandakan uangnya agar ia bisa hidup tenang lebih lama di sana. Namun sayangnya dalam permainan tersebut Nick harus kalah, sehingga membuatnya pergi ke toilet untuk menyesali tindakan cerobohnya dan membuat dirinya kehilangan $500.000 dalam satu permainan. Tak lama setelah Nick tersadar dari mabuknya, ia sudah berada di ruangan kasino VIP dan Cyrus menceritakan tujuannya datang ke kota ini. Ternyata Cyrus sendiri bukanlah seorang penjunet, melainkan seorang pengembang program yang sangat kaya di usia 19 tahun. Dan kedatangan Cyrus ke kota ini karena ia merasa dirinya adalah seorang pengecut, sehingga mencoba mendatangi Nick untuk belajar menjadi pemberani. Bahkan Cyrus juga mengajak Nick berpetualang ke berbagai kota dan negara, namun Nick menolak dan keluar lalu duduk di kursi bar. Lalu tak lama anak buah Danny datang untuk memukuli Nick, namun beruntung polisi di sana gercep datang untuk melerai mereka. Keesokan harinya, Baby mengajak Nick ke sebuah tempat dan mengatakan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan. Karena ada seorang anak mafia Italia yang mengatakan bahwa Nick telah menghabisi pengawalnya. Dan jika Nick terbukti bersalah, maka Baby tidak segan untuk menghabisi Nick saat itu juga. Bahkan di sini terlihat Danny yang terus memojokkan Nick dengan mengatakan bahwa ia telah dirampok oleh Nick dan dua pengawalnya ditimbik matoi. Namun Danny terus saja menyembunyikan masalah penganiayaan yang ia lakukan terhadap teman Nick, yaitu Holly. Lalu Nick yang mendengar itu, ia pun mengajukan dua pertanyaan, di mana yang pertama adalah mengapa ia harus menghabisi dengan menggunakan pistol. Sementara Baby tahu kalau Nick dapat dengan mudah menghabisi seseorang tanpa menggunakan senjata api. Dan untuk yang kedua, Nick menyuruh Danny untuk membuka celananya dan menunjukkan rudal yang telah digunting oleh Holly. There's my second question. On the upper side of his hip. I saw it put there, right there, sweet lady. Boy, Mendengar itu, Baby pun akhirnya bisa menyimpulkan yang terjadi sebenarnya, bahwa orang yang merampok Danny bukanlah Nick. Sementara Danny yang merasa kalau dirinya tidak dibantu Baby, ia pun langsung pergi sembari terus mengancam Nick. Lalu Baby akhirnya mendapat penjelasan dari Nick bahwa kedua pengawalnya telah ditimbik matoi oleh Danny sendiri karena telah dipermalukan oleh seorang wanita di depan para pengawalnya sendiri. Thank you, Nicholas. You will. Keesokan harinya Nick kembali ke resto langganan untuk sarapan dan Cyrus ada di sana karena ia tahu kalau Nick akan sarapan di sana. Di sini Cyrus mengucapkan selamat tinggal kepada Nick dan berterima kasih karena telah belajar darinya bahwa setiap orang memiliki ketakutan. Bahkan Cyrus juga menghadiahkan Nick sebuah tiket pesawat ke Pulau Korsika dan sebuah cek sebesar $500.000. Namun Nick tidak terlalu senang karena Danny akan menghabisinya. One plane ticket to Corsica. And a check for $500,000. Now. Tak lama dari itu terlihat Danny datang bersama anak buahnya, sementara Cyrus naik ke atas meja dan berpura-pura menjadi orang gila untuk mengalihkan perhatian. Lalu Nick bersembunyi di atap sambil memegang sendok dan pisau roti, namun ia mendengar kalau Danny memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Cyrus dan membakar restoran. Sehingga dengan terpaksa, Nick harus melawan Danny dan juga anak buahnya. Pada akhirnya, Nick berhasil menghabisi Danny dan para anak buahnya, dan ketika Nick hendak pergi, terlihat Cyrus yang menghampirinya. Di sini Cyrus terus memaksa Nick untuk menerima pemberiannya, sehingga karena Nick yang terus dipaksa, akhirnya menerima hadiah tersebut. Lalu dengan hadiah tiket dan uang $500.000 di tangannya, Nick segera pulang, lalu berkemas untuk meninggalkan Las Vegas dan pergi ke Pulau Korsika untuk mewujudkan mimpinya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.